Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fakita Saidatullah di video learning journal kali ini. Saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah disampaikan dan didiskusikan pada minggu kemarin, yaitu tentang mengetahui format penulisan dalam proses pembuatan film. Jangan kemana-mana, tonton video saya sampai habis. Check it out. Nah, pada diskusi kemarin yang sempat dimoderatori oleh Iqmal Ansori, beliau menjelaskan tentang bagaimana sih format penulisan. Nah, format penulisan yang tepat sangat penting ini dalam menyusun setiap naskah dalam film. Naskah merupakan panduan utama bagi seluruh tim produksi, termasuk sutradara, pemeran, dan kru teknis. Jadi, format penulisan ini ibaratkan inti dari semua film. Tanpa format penulisan kita tidak bisa membuat film dengan tersusun dengan baik dan tertata dengan baik. Ada juga tentang skenario. Nah, apa tuh skenario? Skenario itu adalah naskah cerita yang sudah lengkap dengan deskripsi dan dialog, telah matang dan siap untuk digarap dalam bentuk visual. Menurut Marcelin Sumarno dalam buku Dasar-Dasar Apresiasi Film, berpendapat bahwa skenario dapat diibaratkan seperti cetak biru atau blueprint pada bagian insinyur atau kerangka bagian tubuh manusia. Semua pengibaratan itu sebenarnya mempunyai makna yang sama, bahwa skenario adalah sesuatu yang membuat hidup sebuah tontonan, sinetron, atau film. Seperti halnya tubuh tanpa jiwa atau tubuh tanpa kerangka, film atau sinetron itu tanpa skenario itu akan mati. Adapun tentang format skenario, ada judul scene, nama pemeran, deskripsi visual, transisi, tokoh dialog, dan beat dalam format skenario. Ada logika bahasa. Jadi logika bahasa itu memainkan peran penting dalam membangun alur cerita yang kohesif dan meyakinkan. Ketidaksesuaian dalam penggunaan pengalaman penonton dan mengurangi kredibilitas cerita. Selain itu, kesalahan dalam penggunaan istilah atau konsep tertentu juga dapat membingungkan penonton dan mengganggu alur cerita yang sedang dibangun. Kelompok Iqmal juga menjelaskan tentang rasionalisasi data. Jadi rasionalisasi data dapat mengacu pada keakuratan dan konsistensi informasi yang disajikan dalam film. Ini menjadi penting terutama dalam film yang terinspirasi dalam kisah nyata atau film dokumenter. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara narasi film dan fakta yang ada di lapangan. Cara teknologi dan media film dapat digunakan dalam proses rasionalisasi data. Yang pertama itu pengumpulan data melalui metode wawancara, penggunaan metode interaktif dalam analisis data, penggunaan perangkat lunak analisis data, dan teknologi pengelolaan proyek. Wawancara dengan narasumber atau ahli seringkali menjadi bagian penting dalam proses riset atau untuk film dokumenter atau film berbasis kisah nyata. Wawancara dalam proses pembuatan film adalah proses yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan ide film yang akan dibuat. Wawancara ini mencakup berbagai aspek seperti ide, manusia, waktu, tempat, masalah, dan masih banyak lagi. Ada juga studi pustaka dalam proses pembuatan film adalah langkah penting yang melibatkan penelitian dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan untuk mendukung pengembangan cerita. Ada juga tentang poin terkait studi pustaka dalam pembuatan film. Ada tentang referensi historis dan budaya, penelitian karakter, analisis tema dan konsep, referensi visual, ada perbandingan dan analisis. Data visual itu apa? Visualisasi data merupakan upaya menyampaikan informasi yang terkandung pada data agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Penggunaan data ini seperti visual, seperti grafis, animasi, dan visualisasi data dapat menjadi alat yang kuat untuk menyampaikan informasi kompleks dalam film.
Jadi kesimpulannya adalah format penulisan yang tepat dalam naskah film memakai peran penting dalam memberikan panduan yang jelas bagi tim produksi. Logika bahasa juga diperlukan untuk membangun alur cerita yang kohesif. Sementara rasionalisasi data dan memastikan keakuratan dan konsistensi informasi dalam film itu juga sangat penting. Dengan wawancara yang akurat dengan narasumber dan studi pustaka menjadi bagian penting dari riset tersebut. Kelompok Iqmal juga menjelaskan tentang resensi film 175 hari. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.